transportasi umum menjadi salah satu lokasi yang rawan penularan virus corona. Masyarakat diminta untuk tetap menggunakan masker saat beraktivitas, terlebih saat berada di angkutan umum. Meski sejak awal pandemi penggunaan masker 3 lapis sudah disosialisasikan, namun nyatanya tak sedikit warga yang memilih menggunakan masker hanya dengan 1 lapis. Menanggapi maraknya penggunaan masker 1 lapis, PT KCI kini melarang penumpang KRL menggunakan masker scuba dan buff selama berada di dalam KRL. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 juga menjelaskan, penggunaan masker scuba dan buff kurang efektif menangkal virus corona. Apalagi warga sering abai menurunkan masker ke dagu. Dan masker yang baik adalah masker bedah, dan ini biasanya digunakan untuk terutama orang-orang yang sedang sakit atau memiliki gejala, dan juga bisa menggunakan masker kain untuk masyarakat yang sehat. Masker kain yang bagus adalah berbahan cotton dan berlapis 3. Selain itu, masker scuba sering mudah untuk ditarik ke bawah di dagu sehingga fungsi masker jadi tidak ada. Maka dari itu, gunakanlah masker dengan cara yang tepat untuk bisa melindungi, menutup area batang hidung sampai dengan mulut dan dagu, serta rapat di pipi. Penggunaan masker yang baik dan berkualitas diharapkan membantu memutus rantai penularan COVID-19. Di ibu kota, ruangan isolasi untuk pasien COVID-19 di 32 RSUD menyisakan 216 ruangan yang bisa menampung pasien positif COVID-19. Sedangkan jumlah pasien positif COVID-19 yang menjalani perawatan maupun isolasi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran kian bertambah. Hal inilah yang menjadikan DKI Jakarta melakukan pengetatan PSBB. Ya, disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan dalam keseharian menjadi kunci untuk menghadapi COVID-19. Kini kita akan bahas lebih jauh di Indonesia Bicara. Ya, pemirsa, ruang isolasi dan juga ruang perawatan bagi pasien positif COVID-19 semakin hari semakin menipis. Dan seperti yang kita ketahui, banyak video yang dikirimkan oleh masyarakat begitu ya. Kemarin pun juga banyak video viral yang menunjukkan antrean ambulan yang akan masuk menuju ke rumah sakit darurat di Wisma Atlet Kemayoran. Bahkan ada juga video yang menunjukkan bagaimana penuhnya cahaya lampu yang ada di Wisma Atlet Kemayoran. Apakah hal tersebut menunjukkan bahwa memang kondisi yang ada di Wisma Atlet ini sudah semakin penuh? Kita juga akan bahas pada malam hari ini kaitannya ke bahaya COVID-19 yang masih ada di depan mata. Sudah tersambung bersama saya malam hari ini pemirsa Kolonel Laut Dr. Cahya Nurobi yang merupakan Kepala Sekretariat dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Selamat malam Dr. Nurobi. Selamat malam. Baik. Dr. Nurobi, langsung saja, apakah memang video yang sempat viral kemarin ini memang benar kondisi yang ada di Wisma Atlet saat ini seperti itu setiap harinya, Dok? Ya, terima kasih. Itu kemungkinan diambil tadi malam ya, atau sore menjelang malam. Namun demikian, memang pada saat diambil itu pas kebetulan datangnya secara bersama-sama. Ya, jadinya seperti itu, menumpuk. Namun kalau kita lihat setiap harinya, memang ambulan itu datang, tapi nggak sampai kemudian sampai menumpuk antri seperti tadi malam itu. Itu mungkin hanya antara setengah sampai 1 jam saja, karena kebetulan datangnya bersama-sama. Berapa banyak atau berapa persen biasanya pasien yang datang setiap harinya, Dr. Nurobi, ke Wisma Atlet ini sendiri? Kalau datang ke Wisma Atlet ini lumayan banyak, karena seperti kemarin saja itu yang masuk dari Wisma Atlet itu di tower 6 dan 7 itu 195. Ya. Kemudian yang untuk masuk di tower 5, maksudnya yang tower 5 itu yang OTG ya, yang untuk mandiri, itu 300 lebih. Oke, artinya semakin banyak ya, Dok ya?
Ya, betul. Mhm. 320. Mhm. Nah, kondisi di Wisma Atlet sendiri untuk saat ini seperti apa, Dok? Dengan posisi yang tadi Anda sampaikan kurang lebih 300 pasien OTG yang memang per tanggal 14 kemarin tidak boleh isolasi mandiri juga menjadi salah satu syarat kenapa pasien harus dirujuk. Saat ini kondisi di Wisma Atlet sendiri seperti apa, Dok? Ya, saat ini kan kita menyiapkan ada 4 tower Ya. untuk yang perawatan dengan gejala itu tower 6 dan 7, Mhm. sedangkan yang tanpa gejala itu tower 5 yang sudah dibuka, sedangkan tower 4 ini masih standby, artinya belum difungsikan untuk dibuka. Mhm. Nah, dari keempat tower ini kita mempunyai kapasitas tempat tidur total itu 5.700 atau lebih tepatnya 5.730. Ya. Nah, kemudian yang sudah terhuni totalnya adalah 2.330. Jadi kurang lebih 40%, Ya. 4,6%. Mhm. Jadi kita masih bisa menerima sampai 60% lagi. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, artinya semakin hari semakin padat begitu ya kondisi yang ada di Wisma Atlet ini sendiri. Tower 4, Tower 5, kemudian Tower 6 dan Tower 7 ini dikhususkan untuk pasien dengan kondisi yang berbeda begitu. Apakah memang juga dikhususkan dengan penanganan yang berbeda juga, Dok, untuk di Tower 4, 5 dan juga Tower 6 dan 7? Ya, betul. Jadi kalau di Tower 6, 7 itu mereka yang bergejala, yang ringan sampai dengan sedang. Ya, apabila di Tower 6 dan 7 ini kemudian ada keberatan gejala, maka kita akan merujuk ke rumah sakit rujukan. Sedangkan yang di Tower 5 yang sudah kita buka itu adalah yang tanpa gejala atau OTG. Apabila nanti di dalam perjalanan kemudian timbul gejala, maka itu akan dirujuk ke Tower 6 ataupun 7 atau bahkan ke rumah sakit rujukan. Nah, jadi penanganannya pun berbeda. Ada yang di Tower 6 7 dengan gejala pasti lebih dibanding yang Tower 5 yang tanpa gejala. Demikian, Mbak. Ya, sempat viral juga, Dok, video yang menunjukkan kondisi dari luar Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini dengan cahaya lampu yang semuanya di seluruh gedung sudah menyala begitu, dan menunjukkan bahwa kondisi Wisma Atlet sudah penuh. Sempat melihat video tersebut, Dok? Ya, kalau untuk lampu itu memang kita pada saat malam hari memang dinyalakan. Ya, memang untuk efek psikologis juga bagi pasien-pasien. Jangan sampai kemudian merasa bahwa di sini kemudian seperti dikucilkan atau apa. Artinya memang sebuah kebiasaan yang dilakukan setiap hari, seluruh tower lampunya akan dinyalakan begitu ya. Tapi bukan berarti bahwa memang kondisi di Wisma Atlet sudah penuh begitu. Ya, bukan. Baik, tadi dokter mengatakan sebenarnya 40% sudah terisi dan masih tersisa 60% kalau dari sisi fasilitas begitu. Tapi bagaimana dengan tenaga kesehatan sendiri, Dok, untuk di Wisma Atlet ini sendiri? Apakah memang masih mencukupi untuk kondisi dari tenaga kesehatan atau seperti apa kondisinya? Ya, saat ini kondisi kesehatan tenaga kesehatan di sini mencukupi. Jadi kalau kita total tenaga kesehatannya ada 1.700 totalnya, dengan dokter sekitar 190-an dan perawat itu sekitar 800 sekian. Nah, jadi kalaupun itu ada penambahan jumlah pasien, itu kita masih siap. Artinya tenaga kesehatan juga masih mencukupi untuk memenuhi atau kedatangan pasien yang sudah pasti akan cukup banyak begitu ya, mengingat isolasi mandiri sudah tidak lagi diperbolehkan. Ya, betul. Baik, cukup menarik kalau kita bicara kaitannya dengan Wisma Atlet. Banyak yang bertanya-tanya, apakah memang masyarakat bisa untuk datang langsung sendiri ke Wisma Atlet kalau yang kita lihat kan kebanyakan diantar oleh ambulans gitu. Apakah memang ada perbedaan peraturan yang saat ini diterapkan, Dok, di Wisma Atlet? Ya, SOP-nya memang begitu. Jadi kalau ada yang
mau masuk, tentu saja dia harus, yang bersangkutan harus mempunyai satu rujukan dari fasilitas kesehatan yang ada, mungkin dari puskesmas, dari rumah sakit dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua, fasilitas kesehatan tersebut menghubungi melalui call center 119 extension 9. Nah, dari situ nanti dari call center itu akan menanyakan bagaimana kondisinya, kemudian melengkapi data-data termasuk laboratorium, radiologi, untuk kemudian dilaporkan ke DPJP atau dokter penanggung jawab pasien, dalam hal ini spesialis paru. Apabila nanti dokter DPJP sudah ACC untuk kemudian dikirim ke Wisma Atlet, maka mereka baru bisa meluncur ke Wisma Atlet. Nah, untuk evakuasinya itu kita serahkan kepada fasilitas setempat, bisa menggunakan ambulan atau Artinya tidak bisa pasien ini datang sendiri begitu, Dok, untuk ke Wisma Atlet? Betul sekali, tidak bisa. Oke, artinya harus memang wajib harus melalui rujukan atau melalui call center yang tadi sudah disampaikan begitu ya oleh Dr. Nurobi. Betul. Baik. Kalau boleh tahu, Dok, sebenarnya apa saja sih, Dok, aktivitas yang dilakukan di Wisma Atlet ini selama pasien menjalani masa isolasi atau mungkin masa perawatan yang ada di Wisma Atlet? Ya, memang kalau kita rinci sangat banyak sekali aktivitasnya hari-harian. Yang pertama itu bisa dia melakukan aktivitas di luar gedung, itu mulai olahraga, berjemur, kemudian ada aerobik, senam, bahkan di sela-sela itu ada konsultasi psikologi. Nah, itu setiap hari kita lakukan seperti itu. Artinya kegiatan di masing-masing tower akan berbeda atau memang sudah ada kegiatan khusus yang memang diberikan begitu oleh tim petugas dari Wisma Atlet ini sendiri? Ya, untuk tower 6 dan 7 itu lebih banyak kegiatannya dibanding tower 5. Karena tower 7 itu kan kita lebih pengawasan lebih ketat. Tower 5 itu lebih mandiri. Iya. Gitu. Baik, boleh disampaikan sedikit kepada pemirsa, Dok, supaya lebih jelas lagi kaitannya dengan pasien yang mengalami gejala ringan atau sedang dan juga pasien yang tanpa gejala. Otomatis masyarakat juga mungkin sudah lebih tahu ya pasien tanpa gejala. Tapi kalau dikatakan sebagai yang gejala ringan maupun sedang, boleh disampaikan kembali kepada pemirsa, Dok? Ya, yang dimaksud dengan gejala ringan atau sedang itu seandainya dia sudah ada gejala semacam demam, ya. Kemudian ada flu-like syndrome atau ada gejala batuk ringan, kemudian nyeri telan itu, tapi tidak sampai sesak. Kemudian foto ronsennya tidak timbul adanya gambaran semacam radang paru-paru atau pneumonia. Nah, kemudian juga tidak ada faktor komorbid atau risiko yang memperberat, misalkan dengan diabetes yang tinggi, kemudian darah tinggi, sakit jantung, sudah pernah operasi jantung, sakit ginjal, dan sebagainya. Kalau ada seperti itu kita golongkan di dalam kriteria yang berat. Baik, terakhir Dr. Nurobi, kita tahu banyak informasi atau berita yang beredar kaitannya dengan tenaga medis yang juga meninggal akibat COVID-19 gitu ya. Tentu kita tidak menginginkan tenaga medis berulang untuk meninggal akibat dari COVID-19 ini sendiri. Kalau di Wisma Atlet sendiri seperti apa kaitannya dengan tenaga medis ini yang memang menjadi garda yang paling rentan juga untuk tertular dari COVID-19 ini sendiri? Bagaimana untuk menjaga kondisi sehari-harinya, Dok? Ya, alhamdulillah di sini angka penyebaran untuk tenaga kesehatan sangat kecil. Jadi sejak bulan Maret sampai sekarang itu tenaga kesehatan yang positif karena tertular di dalam Wisma Atlet itu kurang dari 10 orang. Ya, ini karena yang pertama disiplin, kemudian yang kedua kita saling mengingatkan. Kemudian yang ketiga memang kita sudah ada SOP, baik mulai dari dia sebelum masuk ke tower, itu kemudian apa yang harus digunakan, kemudian bagaimana pada saat dia keluar dari tower, itu ada dekontaminasinya, kemudian alat
apa saja yang harus dilepaskan di tempat-tempat tertentu, Ya. kemudian cuci tangan dan serta yang terakhir tidak kalah yaitu pemenuhan gizi. Ya. Jadi untuk tenaga kesehatan itu kita support gizinya, tidak hanya makan 3 kali sehari, tapi juga snack dan juga ya tambahan-tambahan yang lainnya seperti susu, telur dan sebagainya. Baik, artinya tidak hanya pasien yang harus dipenuhi gizinya dan juga tapi juga tenaga medis juga harus terpenuhi baik dari sisi gizi maupun juga ketaatan terhadap protokol kesehatan. Dr. Cahya Nurrobi, Kepala Sekretariat dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Indonesia Bicara. Sehat selalu, Dok. Salam kami untuk teman-teman tenaga medis yang ada di Wisma Atlet Kemayoran. Baik, pemirsa, kita masih akan lanjutkan kembali kaitannya dengan bahaya COVID-19 yang ada di depan mata. Sesaat lagi di Indonesia Bicara, tetaplah bersama kami.